Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Sekarang kalian sudah masuk semester genap tahun 2020-2021. Sekarang kita lanjutkan dengan materi pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menemukan pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buka buku PKN kelas 12 halaman 75 sampai halaman 77. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain pengaruh positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh negatif. Yang pertama, aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan memengaruhi pikiran mereka berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Kedua, aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang,
Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Ketiga, aspek sosial budaya. Kemampuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti ini. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah, selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga mempunyai pengaruh yang negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu dapat berpengaruh dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Kemudian materi kita yang akan datang adalah hakikat negara,
Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.